Insya Allah. Nanti mau ke pasar malam ya. Insya Allah. Tapi mau apa? Siapa itu? Kami sama Ami aja ke pasar malam. Masuk mas. Iya, main kucing. Ayo ayo, Dede kerudungnya mana ya? Garuk atuh. Enggak. Nya nata kayak nama kereta pinuh teh kono nata Tante di Ika tahun kunaon? baru lebaran Tante Ika? Teka kunaon? rada teh cageut teh Oh. dan obat banget Apa? Assalamualaikum. Apa ada yang Umi yang nyaji tuh? Umi ada yang nyaji. Nanti kalau udah kumpul. Salah. Kerudungnya mana? Halo guys. Soalnya kolesterol, bebek itu teh kolesterolnya tinggi. Ya. Aku di kamera dong, cantik nggak? Ya. Nah, Eh. ya aku alhamdulillah nggak pusing. Ini lagi di kamera dulu. Dari situ aja. Dari tangan. Ada bapak-bapak. Ya enggak apa-apa. Dulu. Depan yang bikin. Itu kan cepat puluh. Bisa keluar, tidak keluar. Ya. Airnya yang banyak. Ayo, tuan. Udah. Mami. Yuk kita ngaji yuk. Ya sini mana? Tahu. Wih, kaget. Buku Yasinnya mana, Dek? Yasinnya ini Ini ya, jangan sok timbul bet. Mami. Mami udah. Nanti ya. Sini sayang. Ikut lewat.
Sini sayangku. Main apa sih? Apa itu teh? Apa itu? Iya. Udah sini jangan. Itu mah buat lewat di sini. Deket udah jangan deket-deketin nah gitu. Gak ada nonton ngaji dulu. Mami. Mami. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hadratil mukarramin rahimakumullah, sahibul bait, sahibul maqasid yang dirahmati Allah, jemaah yang juga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, kita semua bisa berkumpul menghadiri undangan sahibul maqasid dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus mendoakan almarhumah Nenek Ki Utami yang pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan haul yang kedua beliau pergi ke haribahan Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kita semua. Tentu saja besar harapan kita dan insya Allah semua kita yakin bahwa almarhumah pulang kembali ke haribahan Allah dalam keadaan husnul khatimah, diampuni semua noda dan dosanya, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selalu dan selalu bahwa ketika syaitan memang benar Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf bagi siapa yang pernah melakukan suatu dosa, bahkan ketika dosa tersebut istilah kata dari ujung rambut hingga ujung hanjakal ti soledat deui nu kitu nu dihampura ku Allah. Ari ieu mah teu aya nyesel, teu aya hanjakal, teu aya tekad bade ngeureunnan, bari ngarep-ngarep atau gaduh keyakinan Allah bakal ngahampura, nu kitu mah tipuan setan. Artinya bahwa seseorang tidak tanpa diiringi dengan penyesalan itu tidak bisa diharapkan ampunannya. Sebaliknya, dosa sebesar apapun apabila diikuti dengan sesal, bahkan kita mengazam berencana untuk meninggalkan dosa tadi, sekali lagi sebesar apapun, maka ampunan Allah lebih besar daripada itu. Poin yang pertama. Yang kedua, wa tawaqqu'il qurbi minallahi ta'ala bi ghairi ta'at. Ada perasaan merasa diri dekat dengan Allah tapi tanpa diikuti dengan ketaatan. Terkadang dalam kehidupan kita, meskipun kita hidup berlumur dan berlumpur noda dan dosa, Allah Subhanahu wa ta'ala masih saja tetap memberikan rahman dan rahimnya, memberikan rahmatnya kepada kita. Semua apa yang kita butuhkan dicukupkan oleh Allah. Semua yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah. Padahal kita bukan ahli taat.
itu memang benar bahwa rahmat Allah tidak digantungkan kepada ketaatan seseorang. Tapi yang jadi salah adalah ketika kita dimanja oleh rahmat Allah, kita dimanjakan oleh karunia Allah, lalu kemudian kita bukan ahli taat, sementara hati kita berkata, biarkanlah, biarkanlah, lihatlah saya, seakan-akan hati kita berkata, tanpa taat pun Allah masih tetap sayang kepada kita. Tanpa taat pun Allah masih dekat dengan kita. Keyakinan itu, ucapan itu, perkataan itu, apabila muncul dari kita orang yang bukan ahli taat, maka itu adalah sesungguhnya tipuan setan. Namun setiap orang naon ya tadi lain ahli taat tapi dimanjakeun ku Allah, kemudian orang ngerasa bahwa pemberian karunia rahmat Allah itu adalah bentuk kedekatan kita kepadanya. Sekali lagi itu adalah tipuan setan. Nah, jadi yang kedua adalah Allah karena dipenuhi semua kebutuhannya, sedangkan dia bukan ahli taat, maka sesungguhnya itu adalah tipuan setan. Yang kedua. Yang ketiga, wamtizari zar bi badrin nar. Yang ketiga adalah orang yang mengharapkan surga, tapi yang dia tanam adalah benih-benih neraka. Semua kita tentu saja berharap bahwa sekembalinya kita ke haribaan Allah, Allah meridhoi kita. Kita termasuk orang-orang yang diseru oleh Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk ke dalam surganya Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Kita berharap akan hal itu, tetapi justru yang kita tanam, yang kita amalkan, yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, yang kita tekadkan adalah benih-benih neraka. Kita mungkin bukan orang yang sempurna dalam ketaatan. Kita memang banyak kekurangan dalam penghambaan, tapi setidaknya janganlah jadi orang-orang yang senantiasa menabur benih-benih pinarakaan, benih-benih neraka. Umpamanya kita bukan ahli taat, lalu kemudian tidak suka terhadap orang-orang yang taat. Kita bersuuzon terhadap orang-orang yang taat. Kita termasuk orang-orang yang bahkan tidak mendukung akan hal-hal ketaatan, akan nilai-nilai kebaikan. Kita jadi penebar fitnah. Justru kita menjadi orang-orang yang terkadang menghalang-halangi ketaatan. Maka pada hakikatnya dosa terbesarnya bukan soal dia tidak taat, tapi soal dia menebar benih-benih neraka. Yang dalam artian atau contoh di antara orang yang menanam benih neraka adalah orang-orang yang tidak suka ketika melihat saudaranya melakukan ketaatan atau berburuk sangka terhadap orang-orang yang belajar taat. Poin yang ketiga, daril muti'ina bil ma'ashi. Yang ketiga, yang keempat adalah dia mengharapkan rumah orang-orang yang taat dalam keadaan bermaksiat. Mengharapkan rumah orang-orang yang taat maksudnya apa? Keinginan kita seperti halnya orang-orang yang ahli taat kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan rumah di sini? Fahiya al-qalbu, yang dimaksud adalah hati. Ketika kita melihat orang-orang soleh, orang-orang yang ahli taat, orang-orang yang ahli ibadah, terlihat hidupnya tenang, hatinya damai, tentram, kita menginginkan itu. Sedangkan yang kita kerjakan justru kebalikan daripada itu. Maksiat dan maksiat, noda dan dosa yang selalu dan terus kita kerjakan, sementara hati mendamba ketenangan dan kedamaian sebagaimana yang didapat oleh ahli-ahli taat. Kita berharap akan kebaikan-kebaikan yang kita lihat dari ahli ibadah, dari ahli taat. Hidupnya damai, hidupnya tenang, hidupnya tentram, mawaddah, warahmah, sakinah, wasaadah. Itu yang kita lihat dan kita mendamba itu. Tetapi sekali lagi kita enggan untuk mengikuti jejak-jejaknya,
justru kita berlaku sebaliknya, yakni melakukan amal-amal maksiat atau perbuatan-perbuatan dosa, maka keinginan itu sesungguhnya adalah keinginan khayali, hanyalah angan dan hayal, dan itu adalah tipuan setan. Yang terakhir, yang kelima adalah zaibi ghairi amal. Yang terakhir adalah menunggu atau berharap pahala dari Allah tanpa melakukan amal-amal soleh. Hayang buruh tanpa gawe, diburuhan hayang gawe embung, digaji hayang gawe embung. Intidharul jaza, berharap pahala dari Allah tapi dia tidak melakukan ketaatan. Wattamani Allah Ta'ala Azza wa Jal ma'al itrat, bahkan dia berharap akan ridho Allah tetapi perbuatannya justru melampaui batas. Bagaimana konteks melampaui batas? Adalah ketika Allah memberikan karunia kepada kita, kita yakin, kita sadar bahwa semua nikmat yang datang kepada kita berasal dari Allah. Kita yakini bahwa semua karunia ini adalah dari Allah, tetapi kita enggan melakukan ketaatan kepada Allah. Kita enggan melaksanakan perintah Allah. Justru yang kita kerjakan adalah apa yang dilarangnya. Maka itu termasuk di antara al-ifrat, yakni perbuatan yang melampaui batas. Dan itu adalah tipuan-tipuan setan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita, menjaga kita, dan senantiasa memberikan bimbingan taufik, hidayah dan hidayahnya kepada kita, agar kita semua selamat dan lulus dari tipu daya setan. Kita diselamatkan oleh Allah sehingga kita bisa istiqomah dalam melaksanakan ketaatan, istiqomah dalam menjauhi kemaksiatan, sehingga besar harapan kita ketika kita nanti kembali ke hadirat Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka silakan sebutkan yang akan diberi doa. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana konteks melampaui batas? Adalah ketika Allah memberikan karunia kepada kita. Kita yakin, kita sadar bahwa semua nikmat yang datang kepada kita berasal dari Allah. Kita yakini bahwa semua karunia ini adalah dari Allah, tetapi kita enggan melakukan ketaatan kepada Allah. Kita enggan melaksanakan perintah Allah. Justru yang kita kerjakan adalah apa yang dilarangnya. Maka itu termasuk di antara al-ifrat, yakni perbuatan yang melampaui batas. Dan itu adalah tipuan-tipuan setan. Maka mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita, menjaga kita, dan senantiasa memberikan bimbingan taufik, hidayah dan hidayahnya kepada kita, agar kita semua selamat dan lulus dari tipu daya dan diselamatkan oleh Allah, sehingga kita bisa istiqomah dalam melaksanakan ketaatan, istiqomah dalam menjauhi kemaksiatan, sehingga besar harapan kita ketika kita nanti kembali ke hadirat Allah dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah. Tapi laku. Kacang ya. Tidak manor sudah gaji aku mana ada diri maknya sudah bulan dia bulan itu milarian ya kayak ente cek istri tuh cenah jadi itu enak kebutuhan enak di Yuni dia tuh Ayuni betul ya Tuh, yuk mah duaan gawe imah lagi. Di si Iqbal. isi butuhnya kayak nenek kan itu nenek Gede ku ongkos. berburu kanan ongkosnya gede. Kenangannya katanya teh apa nak umur mah bisi ya Allah ya Rabbi kan baik. Naon? Nah, standby. Pak Jan, kayaknya. Abi masih ngobrol. Oh, sing sedang manggil ngiri. Semoga lihat. Tukang pijat bisa ayat. Oh iya jadi. Ini pilihan baju tuh. Ratap. Baju, Mbak. Aneh, paham dah. Sampai kayu nih si Iqbal ngejemurnya, iya naon sih ya masker sih mama dicuci aja. Iya mah gak sekali pakai. Picenan dan murah. Aneh. Dia pas mau ikut, ha? Dia doy. Dia lagi naik natangake. Lu cangcut kan kieu kan. Ke sekolah enggak apa-apa mah gitu. Banyaknya terus sekolah pernah. Emang ya sekolah kita. Tapi yang harus bisa. Lagi tahun 2012 di Mekah urun lebih mah ieu Yuni. Iya, hoyong punya kita dengan hoyong mamulannya ada di kamar si Ibi. Saya tadi video. Aduh, si cantik mau kemana? Mau ngantuin Iqbal Kemana? Oh iya. ke terminal.